Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, di sebelah saya ini ada mobil bensin Daihatsu Terios. Dan di sebelah kita ada Wuling Cloud EV, di mana ini merupakan mobil listrik dari Wuling. Oke teman-teman, kali ini kita akan membandingkan atau komparasi antara mobil bensin dengan mobil listrik. Yang dimana sehari-hari kita menggunakan mobil bensin, ada beberapa biaya yang harus kita keluarkan. Nah, sekarang kita akan komparasi dengan mobil listrik. Bagaimana pengeluarannya, apa saja yang kita butuhkan dalam menggunakan mobil listrik ini, teman-teman. Oke, dari segi tampilan atau desain, memang agak sedikit berbeda, teman-teman. Di mana mobil bensin terlihat lebih sporty dan mobil listrik terlihat lebih, apa ya, ini mengatakannya lebih dinamis, teman-teman. Lebih elegan bisa kita katakan, yang memiliki DRL di atasnya seperti ini, lampu yang sudah full LED, serta beberapa fitur keamanan yang ada di mobil ini. Nah, sedangkan untuk di mobil bensin, memang terlihat lebih gagah dan sporty, akan tetapi pastinya mobil ini banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dari mobil listrik. Oke, untuk lebih detailnya, kita akan tanyakan langsung ke bagian pihak Wulingnya, agar bisa kita dapatkan informasi yang lebih detail mengenai mobil listrik yang akan kita bandingkan dengan mobil bensin, yang dimana sehari-hari kita gunakan mobil bensin ini untuk aktivitas sehari-hari, yang per minggunya kita harus mengisi bensin dan sebagainya. Sekarang kita sudah bersama marketing dari Wuling Polda Palembang. Di sini dengan kok siapa? Dengan Marcel. Boleh diperkenalkan dulu kok? Ya, jadi untuk semuanya ya teman-teman sekalian, kita di sini ada bawa satu contoh unit display, kita ada Wuling Cloud EV. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, secara tampilan memang kita untuk mobil listrik khususnya atau EV, kita memiliki desain yang sedikit futuristik kita. Jadi untuk tampilannya bisa teman-teman semuanya lihat. Tadi bagian lampunya kita semua sudah dilengkapi dengan lampu full LED. Jadi baik itu mulai dari lampu sen, lampu senja atau lampu DRL sampai ke lampu utamanya, kita sudah dilengkapi dengan lampu full LED. Dan untuk di bagian eksteriornya ini, untuk teman-teman semuanya nih, kalau misalnya ingin lebih safety lagi, kita sudah dilengkapi dengan yang namanya kamera 360. Jadi untuk menunjang keselamatan atau safety teman-teman selama berkendara di jalan, kita sudah sangat memadai kita. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi sekilas mengenai Wuling Cloud EV. Nah, oke kok, kita ini sehari-hari menggunakan mobil Daihatsu Terios. Ini merupakan mobil bensin yang dimana sehari-hari saya gunakan itu kemungkinan menghabiskan bensin sekitar mungkin 35 liter ya untuk uh, per minggunya. Nah, untuk jarak tempuhnya ini di satu minggunya mungkin menghabiskan sama 300 sampai 330 kilometer yang digunakan untuk antar jemput anak sekolah, mengantar les, dan sebagainya. Pokoknya untuk kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, mobil ini tidak saya gunakan untuk bekerja ya. Ini khusus untuk antar jemput anak sekolah. Nah, mungkin kalau misalnya saya juga pakai untuk bekerja, untuk kegiatan sehari-hari, pastinya lebih banyak lagi bensin yang akan kita gunakan. Kebetulan yang kita gunakan ini bukan Pertalite, bukan Pertamax ya. Kita gunakan hanya Pertalite dan kosnya itu sudah segitu, teman-teman. Nah, untuk Wuling Cloud ini, kita mau tanya nih kok, ini berapa jarak yang bisa ditempuh untuk dalam satu kali pengecasannya? Ya, jadi kalau untuk Wuling Cloud EV ini ya, aku coba bantu jelaskan. Jadi kita untuk mobil Cloud EV ini, kita sudah dilengkapi baterai itu yang kapasitasnya 50,6 kWh. Jadi dengan kapasitas baterai yang cukup lumayan besar, untuk mobil ini sendiri kita bisa pakai untuk keliling kota itu sejauh sampai dengan 460 kilo. Yang dimana nih kalau teman-teman pakai mobil ini untuk aktivitas harian, mungkin entah itu ke kantor atau mungkin ke pasar atau antar anak sekolah dan lain sebagainya, ya kita ambil aja asumsi pemakaian kata-kata untuk dalam kota Palembang aja kita di 50 sampai 60 kilo.
Berarti nih, kalau kita hitung secara matematikanya untuk mobil Cloud EV ini sendiri, dengan kapasitas baterai yang besar, kemudian jarak tempuh yang lumayan jauh, itu bisa kita pakai sampai dengan kurang lebih 1 minggu. Ya. Dan di mana untuk sekali pengecasan Cloud EV ini hanya di 75 ribuan aja teman-teman. Jadi dalam 1 minggu teman-teman cuma ngabisi kos di angka 70 ribuan aja untuk pakai mobil ini. Oh, oke. Jadi tadi penjelasannya di range-nya di 60 kilo. 460 km. Itu dengan kondisi baterai yang full. Sedangkan ini kalau misalnya kita fullin di tiap hari mungkin bisa ya 300 sampai 350 km. Sedangkan ini tadi 460 km. Satu kali pengecasannya kira-kira menghabiskan biaya. Untuk estimasinya ini kalau kondisi penuh kita hitung kapasitas baterai terus kita kalikan jumlah listrik per kWh tarifnya, paling cuma menghabiskan estimasi di 70 ribuan kita. 70 ribuan itu ya. Dengan asumsi per 1 kWh-nya itu kita hitung 1.500 sampai 1.600. Oh, teman-teman. Jadi itu per 1.500 per kWh ya. Iya. Dikalikan dengan kapasitas baterai 50,6 kWh. Nah, jadi yang didapatkan sekitar tadi 70 ribuan ya. Iya. 70 ribuan sudah bisa berjalan sampai 460 km. Ya, kita mungkin bisa kita kurang-kurangi misalnya macet dan sebagainya mungkin di 400. Mungkin bisa anggap aja kita di 400 kilo atau ya kalau misalnya kita hitung secara jumlah hari pemakaian, anggap aja kita untuk si mobil ini seborosnya atau seenggak efisiennya itu mungkin bisa di 5-6 hari. Tapi ya balik-balik karena ini mobil listrik, meskipun teman-teman makainya cuma bisa sampai 5-6 hari si baterainya ini, tapi ingat teman-teman cuma ngabisin di 70 ribuan aja untuk sekali pengecasan mobil ini. Oh ya, jadi gitu. Mungkin nggak nyampe di 460 kilo ya, kita potong seperti macet dan sebagainya, mungkin kita ambil bersihnya di 400 kilo. Ya, 400 kilo dengan biayanya sekitar 70 ribuan dan ini 300 ribu untuk 300 kilo. Nah, selain itu mobil bensin juga memiliki pengeluaran yang dimana dia harus ganti oli, servis. Nah, oke. Saya akan tanya nih, kok untuk perawatannya mobil listrik seperti Wuling Cloud EV ini apa aja sih? Misalnya konsumen-konsumen udah beli, apa aja bisa dijelaskan? Jadi Kak, untuk si Wuling Cloud EV ini atau kita tarik garis besarnya mobil EV Wuling yang lain-lain kayak misalnya REV, terus Bingo EV sama Cloud EV ini. Jadi kalau untuk perawatannya itu sebenarnya kita hampir sama dengan mobil bensin Kak. Cuman yang kita tekankan di sini dia nggak ada yang namanya oli mesin ya. Paling kita cuma ada pengecekan kondisi baterai, kemudian pengecekan aki, terus kemudian pengecekan kaki-kaki, sama mungkin pengecekan komponen listrik yang lainnya kita. Dan untuk yang perlu kita ingat teman-teman nih, untuk di Wuling ini khususnya mobil EV kita kasih semuanya nih ke teman-teman garansi. Jadi garansinya itu baterainya ini kita kasih lifetime warranty atau garansi seumur hidup, yang dimana teman-teman kalau misalnya pakai mobil ini mengalami kendala atau mengalami ya kendala lah kita sebut ya, itu bisa kita klaim untuk baterainya ini. Jadi nanti kita ganti dengan komponen baterai yang baru. Oke, tadi udah dijelasin oleh Ko Marcel ya. Ini ada garansi dan juga seperti perawatan mobil. Sebenarnya mobil listrik ini perawatannya ada, tapi nggak lebih besar daripada mobil bensin. Nah ya, jadi teman-teman mobil listrik ini juga ada pengecekan seperti kaki-kaki ya, kecuali tadi yaitu yang tidak ada di mobil listrik itu yaitu penggantian oli mesin seperti di mobil bensin teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi, tadi saya dengar ada garansi baterai ya, kok ya? Iya, garansi betul. Baterai itu kira-kira berapa lama untuk konsumen? Jadi gini Kak, kalau untuk garansi baterai itu memang kita dari Wuling kasih privilege kepada customer atau kepada teman-teman semuanya yang pengen punya mobil EV. Nah, jadi kalau untuk garansi seumur hidup ini atau lifetime warranty Kak ya, itu bisa kita dapatkan asalkan dia sebagai customer atau pembeli yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia atas nama pribadi, bukan atas nama PT, yang penting. Terus dia servisnya rutin ke kita, karena kan itu kan kita nanti ada sertifikatnya.
Jadi kita nanti record dulu untuk servisnya berkala ini, misalnya sesuai atau enggak, dan ada beberapa nanti syarat-syarat yang lainnya nanti bisa aku lampirkan mungkin ya di deskripsi di videonya nanti. Oh iya, Iya. iya, iya. Oh berarti di sini garansinya lifetime garansi atau seumur hidup ya? Seumur hidup, Seumur benar. hidup dengan syarat tadi seperti yang dijelaskan itu pemilik pertama, Iya, betul. terus bukan pemilik perusahaan, Perusahaan. ya. Terus juga mengikuti aturan mungkin aturan servis ya, jadwal servis Iya, ya, betul. jadwal servis. Nah tadi untuk baterai ya. Terus untuk apalagi yang digaransikan di Wuling Cloud ini selain baterai tadi kok? Jadi yang kita kasih garansi itu seumur hidup kita bukan cuma baterai, tapi ada 3 komponen kita Kak. Jadi yang pertama tadi baterai sebagai komponen utama mobil listrik, kemudian kedua ada motor listrik sebagai penggerak mobil. Motor listrik juga selamanya? Iya, jadi tadi baterai, motor listrik sama yang satunya MCU. Jadi MCU ini mungkin sejenis kayak MCB lah kalau di rumah-rumah kita bicaranya Kak gitu. Oh jadi MCU itu sama seperti MCB di rumah teman-teman. Dia itu seperti apa ya? Tombol ya? Jadi ya. MCU Saklar. itu singkat atau kita punya nama itu motor control unit. Oh, motor ya, jadi control semacam unit. komponen utama penggerak juga yang geraki si mobil EV ini. Seperti lampu-lampu ini garansinya gimana ini kok? Jadi kalau untuk lampu-lampu kita ada garansi Kak, nanti untuk ketentuannya itu berapa lama atau misalnya ada syarat-syarat apa aja yang diharuskan mengikuti ketentuan itu nanti semuanya ada di panduan atau di manual buku servisnya dia. Gitu. Tapi yang utama tadi 3 komponen tadi lifetime garansi. Iya betul. Karena kan itu pasti nih kita sebagai customer atau teman-teman yang mau beli mobil ini bertanya-tanya tentang hal itu. Iya pasti. Soal baterainya. Makanya kita tekankan di sana. Gitu. Oke, kalau baterai dan MCU dan seperti tadi motor listrik itu digaransi. Untuk pengecekannya, apakah ada biaya dari pengecekan ini, kok? Jadi kalau untuk pengecekannya ini atau servis rutinnya itu, nanti kalau untuk jasanya itu nanti kita kasih gratis kita Kak dari Wuling. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah punya mobil ini atau yang baru mau beli mobil ini, tinggal bawa mobilnya aja ke tempat kita. Nanti kita cek secara berkala sesuai panduan buku servisnya, dan itu untuk jasa servisnya kita kasih free untuk ke teman-teman semuanya. Free-nya sampai lifetime garansi juga? Untuk free-nya itu kita ada ketentuan nanti Kak, sesuai di manual book-nya nanti. Oh ada batasnya ya, untuk pengecekannya, jasa pengecekannya itu ada batasnya teman-teman, dari 3 komponen tadi. Oke, kalau tadi penjelasan mengenai garansi dari baterai Wuling Cloud EV, nah kita sekarang nih mau tanya nih kok, untuk pengecasan dari Wuling Cloud EV ini berapa lama dan bisa di-charger di mana ini? Nah, jadi kalau untuk semua teman-teman nih pasti kan bertanya tuh, kalau untuk mobil listrik ini sih gimana caranya kita untuk ngisi baterainya atau ngecas. Jadi untuk si Wuling Cloud EV ini kita ada kasih chargernya dia Kak. Jadi ada 2, dia bisa pengecasan secara AC maupun DC. Jadi kalau untuk pengecasan AC ini untuk teman-teman semuanya itu bisa kita ngecas sendiri di rumah. Jadi nanti kita dapat chargernya, terus kalau misalnya teman-teman mau pasang di rumah untuk instalasi chargernya itu nanti bisa kita bantu. Dan nanti kalau untuk pasti kan ada biaya tambahan tuh Kak, karena kan kita kan mesti ngaju ke PLN dan lain sebagainya. Oh itu untuk pengajuan meteran baru ya? Iya, jadi bisa kita tambah daya atau pengajuan buka meteran baru. Nah itu nanti semuanya kita bantu step by stepnya, mulai dari awal sampai dengan selesai, sampai teman-teman semuanya bisa pakai. Dan kalaupun nanti ada biayanya, nanti kita ada subsidi Kak tambahan dari Wuling. Oh gitu, jadi ada subsidi lagi tambahan dari Wuling untuk seperti penambahan apa tadi? Penambahan daya atau buka meteran baru. Nah, jadi di situ ada subsidi lagi teman-teman ya. Iya, betul Kak. Nah, untuk waktu pengecasan dari Wuling Cloud EV ini berapa lama nih? Nah, jadi untuk pengecasannya ini kan kita kan tadi ada 2 tipe nih Kak. Dia bisa pengecasan yang AC maupun pengecasan DC. Jadi kalau untuk pengecasan AC ini kita sudah support yang namanya AC fast charging. Jadi untuk mengecas di AC fast charging ini kita butuh waktu estimasi di 7-8 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman nih bawa mobilnya nih keluar kota atau ke daerah Jawa, Jabodetabek, yang dimana di daerah sana sudah cukup membadai atau sudah cukup lengkap, teman-teman bisa memakai pengecasan yang DC.
Dimana pengecasan di sini cuma menghabiskan waktu mungkin sekitar 30 sampai 35 menit aja. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, untuk daya misalnya nih kita mau ngecas di rumah, itu dayanya minimal berapa untuk yang di rumah?